sekarang kamu lagi dengerin Mindy dan Caca. dan hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang pasti bikin kamu tercengang. Let's dive in. Oke, Mindy, aku pengen deh nanya sesuatu ke kamu. Kamu pernah gak sih kayak ngerasa tempat kuliah itu either jadi tempat yang nyaman banget atau malah kayak bikin kamu pengen pindah? Banget sih, banget. Apalagi Iya kita kan? sekarang kayak baru pindah gitu Dan kan. ngerantau juga. Iya. Pasti kayak ada rasa-rasa gak betah gitu. Iya, dan adaptasinya juga Iya. kan. Dan hari ini kita akan ngebahas apa sih kota yang ramah mahasiswa itu. Oke, di sini itu aku pengen sekalian juga nyinggung dengan SDG nomor 11. Kamu tahu nggak SDG nomor 11 itu tentang apa? Apa tuh? Jadi SDG 11 itu menyinggung tentang cara membuat sebuah kota itu menjadi kota yang aman dan inklusif. Oke. Tentunya juga kota yang sustainable. Nah, menurut kamu gimana, Mindy? Kalau menurut aku sendiri, pertama kota yang ramah mahasiswa yang nyaman itu pertama aksesnya mudah dan kemana-mana dekat. Setuju nggak? Setuju, apalagi bisa jalan kaki, aman bagi pejalan kaki. Iya, jadi mobilitasnya tuh mudah guys. Kayak Iya. misalnya ada Gojek, terus juga kayak transportasi umum kayak angkot, terus juga misalnya kayak bis kota. Lagi mahasiswa kan kayak suka mobilitasnya kayak hektik gitu ya. Tentunya juga harus yang deket kemana-mana gitu sih menurut aku, kayak ke warung deket, ke mart deket, ke Bener kampus juga banget. deket, kayak jadi kita tuh nggak terlalu pakai transport karena Iya. dari asapnya transport sendiri juga itu udah mencemari udara dan gitu-gitu. Jadi menurut aku yang paling penting tuh deket kemana-mana sih. Nah, maka dari itu, selain aksesnya mudah dan mobilitasnya juga mudah, menurut aku kota yang kayak ramah mahasiswa itu juga yang makanannya juga enak dan murah. Pasti. Ini contohnya nih. Ini kita sambil makan ya guys. Kita di sambil sini. Karena menurut kita ini makanannya affordable buat Banget, anak kuliah dan gampang juga dibelinya. Jadi Yeah. kayak ya, pastinya menurut aku juga kota mahasiswa adalah kota yang makanannya murah-murah dan deket-deket juga dan Iya. pastinya variatif. Selain itu, kita kan juga kadang suka ada kayak rapat, terus juga kayak kerkom. Jadi kita juga butuh cafe yang affordable, terus juga deket dan juga nyaman. Itu udah harus Banyak ada. stop kontak, Iya. nyaman, ber-AC, itu udah mahasiswa banget sih. Wifi-nya jujur. kenceng. Pasti Itu itu harus mahasiswa wajib banget ya kan. Terus Nah, juga menurut kamu kalau di Nangor nih, kamu paling sering nugas di mana? aku paling Yang paling suka ideal. aku paling suka nugas itu ada di Jalan Sayang di sebelah Bento Kopi, itu namanya Tepi Kopi. Itu bagus Demi apa banget. sih? Iya, Aku bagus belum banget. pernah malah kesana. Dan Oh. menurut aku tuh nyaman banget. Tapi Sama harganya murah gak? jujur kalau misal kayak seminggu lebih dari 2 kali ke situ agak Berarti masih menguras. kurang lah ya, masih Iya. kurang. Kalau aku paling nyaman nugas karena aku merasa nih di Nangor tuh belum ada cafe yang terlalu affordable. Jadi aku kalau nugas ya di kos lagi atau nggak malah di kampus. Jadi kayak aku masih kurang menemukan kafe-kafe yang kita sebutin tadi sih, Mindy, Iya sih. di kota ini. Paling kita kayak beli kopi aja ya, Iya, beli beli kopi. kosan. Bener. Nah, terus juga berarti kalau kayak gitu akses pendidikan dan kayak tempat yang nyaman buat belajar itu penting banget kan ada di suatu Penting kota banget, penting mahasiswa. banget. Kayak apa? Misal perpus atau co-working space. Nah, menurut aku di kota yang aku sekarang tempatin ini tuh masih minim banget. Setuju nggak, Mindy? banget. Aku bahkan kayak ini entah aku yang nggak tahu Iya. atau kayak gimana, tapi aku nggak menemukan co-working space di Jujur, Jatinangor. aku juga nggak nemu co-working Iya space. kan? Mungkin kalau perpustakaan tuh aku masih nemu, apalagi di kampus tuh Iya. ada beberapa kan, bahkan di setiap fakultas. Tapi untuk co-working space, menurut aku belum nemu sama sekali gitu di Nangor. Iya. Apalagi yang nyaman, bahkan gak nyaman juga nggak ada. Iya. Jadi kayak Aduh. emang bener-bener belum ada kayaknya. Iya. Lebih banyak kafe aja. Kayaknya perlu ya, itu tuh perlu banget sih Harus karena di take note sih. kafe itu kan sebenarnya kayak tempat buat nongkrong aja ya. Dan nggak semua orang nugas gitu loh, Iya. jadi kayak ada yang bising, ada yang kayak mix up banget gitu kalau di cafe. Jadi Bener-bener. menurut aku co-working space harus banget sih. penting banget. Selain pendidikan, kita juga butuh kota yang peduli dengan kesehatan dan juga keselamatan. Kayak gimana contohnya? Contohnya yang kliniknya banyak, terus juga akses untuk ke klinika itu gampang, dan juga yang kota yang aman itu kayak misalnya trotoarnya itu Trotoar. bagus. Jujur Jujur di sini trotoar tuh hidden gem. cuma ada di kampus doang kayaknya. Iya, cuma di Trotoar. Taman juga sih menurut aku. Di sini Iya. kayak minim taman gitu. Taman tuh bisa ditemuin kayak cuman di komplek doang. Iya, Dan iya. kayak atau nggak ya di kampus gitu. Cuman ya kayak menurut aku di samping kesehatan, transport dan lain-lain, menurut aku
ruang yang hijau juga kita tuh sangat-sangat butuh gitu Betul, loh. betul. Di samping polusi yang kayak bener-bener meningkat banget tuh, kita butuh banget taman-taman kecil. Iya, buat refreshing juga Iya. ya di tengah-tengah kehektikan ini. Iya. Terus juga kota yang mendukung hobi dan juga kita bisa explore banyak hal. Misalnya workshop yang kreatif, terus Jadi juga kayak ngadain workshop iya, gitu. ngadain workshop gitu. Oke. Itu penting banget tuh karena kita bisa kayak mengasah hobi kita dan juga skill kita. Terus juga bagi yang suka main musik, studio musik itu penting Studio banget. musik, jujur. Ya kan? Jujur tuh jarang Itu dibahas tapi kayak mengembangkan kreativitas banget sih kalau Yes, kita banget, dikasih banget. tempat untuk berkembang kayak gitu. iya banget. Terus juga kayak misalnya festival mahasiswa, kayak acara-acara di kampus. Bikin musik festival. Iya, musik maksudnya. festival yang ada gigsnya. Iya, itu seru banget. Tapi itu Jujur. cukup udah banyak sih di sini. Banyak sih. Banyak banget. Iya. Bisa seminggu sekali ada itu. Jujur, apalagi di Vicom. Iya. Ya, itu gampang sekali ditemukan. Iya, musik-musik. betul. Kayak ini nih, kamu besok hari ini nonton gak, Mindy? Apa yang tuh? ada di Tanah Merah di Unpad. Oh iya ada Itu ya. kayak penutupan BFF, ada konser hi-fi gitu-gitu. Itu Kayak seru banget. menurut aku itu udah cukup memberi tempat untuk kita yang punya hobi dengerin musik dan bikin musik, tempat untuk mencari inspirasi sih menurut Iya, aku. iya. Itu udah menjadi contoh yang baik. Jadi Ya nggak kayak sih? music festival tuh penting banget ya. Jujur, ada di apalagi buat suatu kita kota. refreshing juga itu penting Iya, banget sih. banget. Karena kadang orang tuh cuma mandang kita have fun doang, padahal kayak itu tempat kita refreshing juga kan. Karena kadang kita capek banget guys dan Iya. kita cuma butuh dengerin band yang kita suka. Selain itu, menurut aku kota yang ramah mahasiswa itu adalah yang warga lokalnya juga ramah. Jadi kotanya inklusif. Apalagi kayak kamu yang ngerantau gitu ya, kamu penting banget gak sih untuk ngerasa diterima gitu sama Iya, kota yang kamu banget. tempatin sekarang. Iya. Kayak kamu bayangin aja nih ya guys, kalian datang ke suatu kota dan kayak orang-orangnya tuh kayak nggak ramah gitu ya, pasti kalian juga nggak betah gitu nggak Iya, sih? kayak Tapi ngerasa- kamu udah ada pengalaman kurang enak gak, Mindy, selama ngerantau ke sini? Jujur aku pernah sekali. Itu waktu aku kayak pertama banget datang ke sini. Jadi aku datang ke suatu kayak rumah makan gitu. Terus orangnya itu kayaknya dia tuh tahu kalau aku bukan orang Bandung. Terus dia kayak ngomongin aku tapi pakai bahasa Sunda. Tapi Demi aku apa kayak sih? paham ya. Itu gila Dan sih. itu kayak gitu. Dan itu kayak lumayan hari pertama. Itu Nggak di hari mana? pertama juga sih. Di GKPN. Gila Itu sih. kayak 3 hari pertama aku di sini terus aku ngerasain itu kayak itu langsung kayak oh jujur 3 hari itu menjadi first impression kamu kan di kota ini. Iya. Jadi menurut kamu apa sih kota yang kayak menerima kamu jadi kota yang inklusif tuh emang butuh apa aja sebenarnya? Jadi menurut aku butuh komunitas yang kayak aktif gitu, kayak misalnya olahraga. Olahraga. Yes. Jadi tempat untuk olahraga juga. Iya, jadi kayak di sini juga ada kayak new family gitu yang hobinya sama. Itu Jujur, seru sih. itu seru banget Iya, sih. seru banget. Iya, Menurut iya, kamu iya. apa lagi? Menurut aku dibikin kayak apa ya, acara-acara kumpul hobi lagi gitu sih, kayak yang senang melukis, olahraga bareng, atau dibikin kayak acara fun run gitu. Itu Iya, pasti seru bakal banget. asik sih. Iya, Karena seru kan banget. kayak sesama mahasiswa juga kan, jadi pasti nyambung-nyambung lagi gitu loh ngobrol. Punya banyak teman baru juga. Iya. Terus juga kegiatan volunteer juga seru banget guys. Selain Iya. nambah pengalaman, kita juga bisa nambah teman. Tapi nih ya, karena kita sekarang lagi ada di Jatinangor, no offense, tapi ya Mindy, kalau kamu bisa pilih satu kota tempat kamu belajar dan menurut kamu itu paling pendidikan friendly, kamu pengen pindah kemana? Jujur, based on research, Jogja. Jujur setuju, karena kayak katanya murah-murah, Udah sama banget. trotoar juga ada. Iya, aduh, terus juga transportasi juga Iya. banyak gitu. Oke, closing statement. Menurut kamu kota ramah mahasiswa tuh yang kayak gimana? Balik lagi, kota yang ramah mahasiswa itu yang punya lingkungannya juga affordable untuk mahasiswa, sediain trotoar dan dekat kemana-mana, jadi semua kotanya itu terhubung gitu. Menurut aku itu sih. Iya, Menurut oke. kamu gimana nih? Menurut aku kota ramah mahasiswa itu adalah kota yang ngedukung kita buat berkembang dan juga yang bikin kita nyaman. Jadi ini tuh jadi kayak rumah kedua kita gitu beside banget. hometown kita. Betul banget, setuju Mindy. Oke, semoga harapannya Setelah kita bikin podcast ini nyampe ke audiens yang tepat dan disampaikan ke pihak yang punya wewenang ya. iya, semoga trotoarnya dibanyakin ya supaya kita Amin. bisa pulang dari kampus tuh jalan kaki gitu. Frugal living, Iya. nggak gojek lagi, polusi lagi. Iya. Karena tujuan dari SDG nomor 11 ini sendiri kan bikin kota yang inklusif dan sustainable. Jadi Iya. seharusnya Jatinangor juga kayak memikirkanlah tentang si SDG nomor 11 ini. Betul. Jadi sekian yapping kita hari ini tentang kota ramah pendidikan. Yes. Makasih Semoga guys. kalian enjoy. Bye bye.